sahabat Sugawa Kori Channel, kesempatan ini kita tidak sia-siakan untuk berdiskusi dalam hal lain lagi, dalam bidang ekonomi. Nah, kita sekarang di Bali ini banyak terjadi kebijakan pemerintah yang maksudnya memang untuk memperbaiki ekonomi. Seperti misalnya, jadi merubah pasar Banyuasri, merubah pasar Gianyar, ya. Dan saya dengar juga di Jemberana juga akan ada. Tapi faktanya seperti di Banyuasri itu 186 miliar loh investasinya. Kemudian termasuk di Gianyar, Sukawati. Tapi kalau kita lihat sekarang ke sana masih kosong. Benar. Pedagang-pedagang tradisional itu entah kemana gitu, kita tidak tahu. Bagaimana pandangan dari Bung AWK? Menurut Tiang adalah orang yang sejak awal gitu memang tidak menyetujui suatu pembangunan pasar dengan konsep-konsep bombastis ya. Kalau kita belajar di luar negeri, pasar-pasar itu cuman satu lantai yaitu cuman kualitas sanitasi, kualitasnya kebersihan dari saluran airnya, itu yang penting kan gitu. Nah, jadi kita juga agak kaget dan ternyata Tiang juga dapat info dari teman-teman di Gianyar, misalkan ada case untuk pasar Sukawati dengan pasar Gianyar, rakyat Gianyar. Jadi nggak nyambung. Jadi dalam artian pertama tidak banyak orang dilibatkan. Seharusnya kan banyak orang dilibatkan. Maksudnya dilibatkan Nike bukan hanya dari circle pemerintah saja, tapi harus ada orang-orang praktisi. Nah, sehingga kita jangan bangga karena saya tahu bahwa di selama COVID itu Gianyar dapat nomor 1 untuk pemanfaatan ekonomi pembangunan ikan infrastruktur 1 triliun dengan membangun macam-macam. Tetapi kita lihat output, Bang Ken. Di pasar rakyat Gianyar ini sepi, masyarakat begitu dipaksa dari awal-awalnya untuk berjualan. Ada beberapa pasar-pasar yang ditutup, termasuk Sukle. Kemudian juga ada beberapa yang pusat-pusat perdagangan masyarakat itu dipaksa untuk masuk. Nah, jadi pembangunan ini pertama sudah salah desain. Dari sana kita ngelihat bahwa visi itu nggak ngerti. Padahal itu Gianyar ini kan sebenarnya daerah seni, daerah yang sangat humanis kan gitu. Dan kedua, mungkin untuk kalau Ubud Tiang masih agak untung ya, mungkin belajar dari kesalahan Gianyar Kalau Ubud oke lah, karena mungkin di sana masih tidak terlalu bombastis, masih humanis lah. Nah, jadi pasar Banyuasri. Nah, Tiang kebetulan pernah tengok ke dalam? Pernah, karena Tiang dapat laporan waktu Tiang kunjungan kerja. Tiang dapat laporan dari petinggi aparat, pokoknya dari TNI. Waktu itu saya dapat laporan ada penjualan secara unprosedural terkait dengan ruko. Nah, jadi Nike dapat info karena waktu Nike kan COVID. Pasar Nike ditutup, masih disengker sama Seng, meluberlah ke jalan. Nah, ketika dites rapid, banyak penyebaran di sana di luar. Nah, ketika mau masuk, padahal pasarnya sudah berapa bulan udah mau jadi, tinggal serah terima. Dapat laporan masih alot, agak ada negosiasi, mungkin oknum nih. Nah, segera Tiang berkirim surat waktu itu kepada Bupati saat itu. Saya sampaikan ini segera selesaikan. Jika tidak, Tiang selaku komite hukum, saya berhak dong, misalkan melaporkan ini ke kejaksaan atau kemana. Apalagi angkanya hampir 200 miliar. 186 miliar. Jadi kalau menurut Tiang nggak pantas. Kita kan kita orang teknik ngerti lah. Bahwa pasar yang 186 itu sudah luar akhirnya biasa. Akhirnya tidak ditempati. Nggak tempati dan makin kan dia agak nggak ngerti dari desain. Padahal kan lantai 2 itu bisa dimanfaatkan juga seperti pasar Badung. Ini kenapa kok rukonya tuh existing tuh bisa 2 ruko untuk 1 pemilik kan begitu Sekarang kan kosong. Dan Badung dalam itu adalah produk gagal. Jadi dalam artian dari 2 kejadian Gianyar dengan ini. Kira-kira ini salah konsep. Apa memang yang penting proyeknya besar gitu? Terlepas dari itu menurut Tiang ada ketidakjujuran di dalamnya. Apakah dari niat, apakah dari anggaran. Nah, jadi dalam artian dan kita juga ya tentu kan secara pemerintahan kan punya mekanisme untuk bisa memeriksa mungkin bagaimana. Yang penting hasilnya bermanfaat atau enggak gitu. Nah, buat Tiang nih kegagalan ya dalam artian kita bisa lihat yang baik ya. Kita itu kan sebagai perbandingan.
pagi tadi Tiang antar istri di pasar peninjauan. Ya. Pasar peninjauan. Ya, ya. Kalau menurut saya itulah yang disebut sebenarnya modernisasi pasar tradisional. Modernisasinya itu apa? Kebersihannya, Ya. kelayakannya, kenyamanannya, Ya, ya. ketertibannya, kemudian para pedagangnya disiplin, termasuk salah satunya ya petugas di sana menaruh timbangan yang benar Ya. di luar. Jadi kalau ada pembeli beli salak misalnya di dalam, Ya, ya. tidak percaya bisa timbang di sini, begitu dia pulang kalau tidak cocok, itu dikasih peringatan. Jadi sebenarnya mempermodern pasar tradisional itu adalah seperti salah satu contoh yang berhasil di peninjauan, bukan seperti sekarang ini. Tidak ke infrastruktur belaka, Ya, lebih kepada sistem. sistem dan tujuannya adalah untuk membela UKM, kan itu. Jadi kita kan kalau kita pakai bahasa rakyat ya, Ya. pada saat pasar Gianyar yang lama, ibu-ibu, Pedagang-pedagang dari desa-desa nenek-nenek, sekitarnya, semua apa berjualan. adanya gitu, Ya. nge. Sekarang untuk beli misalkan untuk beli canang sari, untuk beli buah aja, pertama akses parkir, Ya. yang kedua harus naik lift lagi ke atas ya. Ya. Ini bukan masalah suka nggak suka. Orang Bali itu sangat terbuka dengan perubahan teknologi. Cuman kan di sini ada prinsip sebenarnya. Dia lebih kepada prinsip. Dan kelayakan. Jadi seorang yang dulu dia harus untuk menempati tempat itu dengan bayar, anggaplah misalnya Ya. 2 juta, kemudian dengan dimodernisir seperti sekarang harus bayar Lebih. 30 juta, kan tidak mungkin. Nggak bisa. Skala usahanya tidak akan nyambung. Jadi ini adalah pelajaran berharga. Ini saya dengar Jemberana juga mau bikin ini, jangan melakukan langkah kita yang kawal keliru. itu. Ini beliau kan dari Jemberana, coba Jemberana lihat itu. kita sudah usulkan satu lantai. Iya. Baru kan nggak usah bombastis Iya. lagi. Ya. Mungkin Kalau ceiling. casingnya bolehlah, misalnya pagarnya dibuat indah dan tapi dalamnya itu harus jadi mencerminkan tetap yang terlibat adalah UKM. Pasar Kalau mau tradisional. success story misalkan bisa sih sebenarnya belajarnya sama Solo ya. Ya. Solo tuh di zaman Pak Gibran ya kan bagus ya pasarnya. Dia memang dari pasar yang agak kumuh tapi sekarang menjadi modern karena Modern, aksesibilitas. Tapi dan yang terlibat tetap UKM. UKM. Kemudian di Denpasar misalkan yang by accidental, contoh misalkan pasar Tiara Grosir, Ya, itu kan rame. ya, Karena dia memang sudah desainnya sudah bagus. Karena orang ini kan yang penting dari parkir dia sampai mencari barang yang dia ketahui itu harusnya nggak lama. ya. Tidak bisa. Misalkan pasar itu dia harus parkir ke basement jauh bagaimana? Ya. Karena beda. Kalau pasar seni mungkin, Ya. pasar seni mungkin ya. Nah cuman sekarang kan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan karena ada dampak maintenance. Contoh di pasar rakyat Gianyar ini kan maintenance-nya kan mahal. Iya. Punapi Mahal, mungkin sangat sekarang. mahal. Iya, bagaimana sekarang maintenance itu sedangkan pemasukan tidak ada? Apa yang disuruh mengelola? Anggaplah misalnya PD Pasar. Kalau PD Pasar diserah terimakan dengan investasi sekian, Nggak bisa. berarti dia per tahunnya dia kan penyusutannya harus sekian. Dapat nggak dari pendapatan mereka? Ini, Hitung-hitungannya. nah ini adalah sebuah karya fenomenal ya, fenomenal dalam artian meninggalkan permasalahan yang nanti jangka panjang. Jangka Oleh panjang. karena itu harapan kita adalah ke depan ini kita harus belajar banyak dan teman-teman yang bertanggung jawab dalam hal ini harus introspeksi. Jadi introspeksi untuk tidak melakukan hal tersebut atau mencarikan solusi terhadap, karena ini investasi seperti di Buleleng 186 miliar ini kalau tidak produktif kan kasihan juga. Sebenarnya banyak kalau kita mau jujur di zaman-zaman sekarang ini yang ya mungkin mohon maaf deh di era baru ini ya. Beberapa infrastruktur yang mungkin menurut kita ramalan ke depan itu kan nggak efektif. Ya. Contoh misalkan pada saat ini misalkan pembangunan art center. Ya, Banyak loh masyarakat yang ragu apakah ini bisa berlangsung ke depan, Ya. terutama misalkan dengan ada jalur lahar. ya. Nah, Oh yang di sana, yang di PKB. PKB Ya. misalkan di sana itu kan tidak semua dilibatkan ya. Sekarang kan masih infrastruktur bagus tapi niatnya kita hargai, cuman dari sisi layoutnya mungkin masih menjadi perdebatan karena jangan lupa loh Bali ini cincin api Ya. miskin. Termasuk bandara. Bandara. Nah, ada harapan kalau saya sebagai sarjana sarjana transportasi udara, kalau dalam visi Tiang bahwa kita perlu pikirkan revitalisasi Bali Utara. Ya. Ya, karena harus seimbang. Ya. Apalagi mungkin dengan
habisnya kontraknya salah satu bandara Letkol Wisnu ya, kan auto nganggur. Nah, jadi kita nih harus ada satu upaya, bukan hanya masalah filosofi, masalah keselamatan Bali ke depan, kita memerlukan infrastruktur. Kalau seandainya Bandara Utara misalkan tidak diizinkan sekarang, kenapa tidak kita buat double track misalkan di Ngurah Rai? Jaga-jaga. Seperti kemarin konferensi, 20 pesawat datang ke Bali, setengah dari pesawat presiden itu dia parkirnya di Sulawesi, di Makassar, di Lombok dan di Banyuwangi. Kenapa nggak dibawa ke Beleleng? Jadi untuk sahabat Sugawkori Channel, masalah bandara, pandangan kami di Golkar, walaupun waktu itu ada pimpinan parpol yang menyatakan menolak. Tidak setuju, bahkan sebelumnya ada juga pandangan menggeser dari timur ke barat. Tapi pandangan kami adalah bukan pada sisi itu. Pandangan kami adalah bagaimana agar bandara itu bisa terwujud di Bali Utara, dimanapun tempatnya, yang layak sesuai dengan analisis dari pemerintah pusat. Itulah yang kami kedepankan di dalam perdebatan kami pada saat merevisi Perda tentang tata ruang. Asokare. Jadi apa yang menjadi pandangan Partai Golkar itu menjadi draft final di dalam Perda RTP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, di mana prinsipnya kita tetap bandara udara itu dibangun di Bali Utara untuk mengantisipasi tadi. Kalau 2 trip itu suatu hal yang tidak mungkin juga, karena di kampung dan terlalu padat. Kedua juga kita ingin mengurai kepadatan kemacetan di selatan ini, keseimbangan pembangunan juga, di mana Gini rasio kita juga harus terjaga. Oleh karena itulah Perda Tata Ruang itu betul-betul Partai Golkar mengawal dan syukur itu menjadi persetujuan bersama, termasuk seluruh partai. Sebenarnya jangan khawatir yang penting gini, kalau Tiang sebagai pejabat negara, saya apapun program APBN selalu dukung, dibanding uang itu diambil provinsi lain kan. Makanya ketika memperbaiki Besakih kita dukung, kita misalkan maintain PKB kita dukung, jalan tol apapun, karena kalau itu tidak kita rebut, provinsi lain kan ambil uang itu. Nah, mengenai airport Buleleng, kita kan bisa contoh lah, anggap mungkin jangka pendeknya kita mungkin dengan Ngurah Rai yang masih bisa memenuhi, kita bisa juga loh ke depan itu kita bisa buatkan jadi pangkalan militer. Jika seandainya ada bencana, dari aid dari seluruh dunia itu bisa mampir ke sana loh. Kita kan nggak tahu Bali mungkin tidak baik-baik saja, seperti Gunung Agung 2017, ketika maintenance macam-macam tsunami mungkin atau gempa bumi. Jadi buat Tiang nggak ada ruginya buat infrastruktur. Nah, karena yang dibuatnya kan kalau gedungnya nggak mahal, yang mahalnya kan landasan. Kalau ada landasan, itu ada perang, misalkan. Siapa tahu, misalkan besok kita sama Australia berkonflik, misalkan kita nanti nggak tahu ke depan, itu kan bisa dijadikan, dan itulah sebenarnya kenang-kenangan. Masalah komersil itu masalah nomor 2, begitu nge. Dan kapasitas Bali, contoh, bisa juga dengan ada jalan tol, mungkin Gilimanuk ke Mengwinge, Benjang-Benjang nih, kalau kita lihat misalkan ada di Grogga, mungkin daripada lewat jalur tengah, orang tuh mungkin keluar dari timur, dari baratnya airport itu di Buleleng, itu mungkin lebih gampang lewat Jembrana loh, karena dalam waktu 1 jam nyampe dia ke Denpasar, ya dibanding dia lewat Bedugul atau lewat jalur Tejekule, bagaimana Kintamani. Jadi semutnya nggak ada ruginya, dan saya dukung perjuangan Partai Golkar. Jadi jangan negatif dulu lah. Punya infrastruktur kita rebut dulu. Ya banyak kok provinsi-provinsi sekarang yang punya airport banyak, itu banyak. Mau dipakai atau enggak urusan lain. Tapi kalau kita modal aspal, itu kan 100 tahun itu kan akan tetap bisa kepake aspal itu, aspal landasan itu. Ya misalkan besok maintain aid, maintain kapal Hercules datang, bagaimana? Ya kami setuju. Jadi semakin banyak infrastruktur, seperti misalnya nanti dikembangkan pelabuhan Cilukan Bawah. Kemudian Amed dan lain sebagainya, termasuk juga jalan-jalan tol yang Jembrana dan sebagainya. Ini adalah memang sama, kita sependapat masalah ini. Oke, sahabat Sugawkori Channel, kita sudah cukup lama berdiskusi, tapi lain waktu kita pasti mengundang lagi Bung AWK, karena beliau merupakan idola kaum muda, yang memang kita harus banyak dengarkan masukan-masukan beliau dan kita pertimbangkan, termasuk juga dari Partai Golkar.
Terima kasih. Ya, sukses dan kita sukses. berjumpa di lain kesempatan. Partai Golkar ya, Iya. merdeka. Masih. Merdeka. Oke.